Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve, bagian 21, pinjam uang. Selamat mendengarkan. Sudah lebih dari setengah jam, pria itu sendirian di dalam kamarnya. Kini dia mulai dilanda kejenuhan. Tubuhnya yang berguling ke kiri dan ke kanan guna menempatkan pada posisi nyaman sudah mulai membuatnya lelah. Leon beranjak duduk, memastikan sejenak kepalanya yang sudah tidak begitu pening. Lalu mulai keluar mencari Kinar yang tak kunjung kembali. Suara ketukan pintu terdengar kasar di luar, membuatnya mengecak. Kenapa orang-orang di sini suka sekali mengetuk pintu dengan cara tidak sopan seperti ini sih? Karena selama ini, jangankan mereka mengetuk pintu dengan kasar, menatap mata Leon atau bahkan hanya sekedar memanggil saja, harus dengan keberanian tinggi. Hingga langkah kaki membawanya keluar dan membuka pintu itu. Leon berdiri di hadapan seorang laki-laki bertubuh sedikit tambun, yang tengah berkacak pinggang dengan pandangan terhunus ke arahnya. Sedikit mendongak, pria bernama Gani mengamati Leon yang tinggi dan gagah itu. Buset, ini orang atau tiang listrik? Gani sedikit segar. Cari siapa? Cih, jadi kau suaminya Kinar? Tanya Bang Gani mengumpulkan seluruh keberaniannya. Wah, nikmatnya. Kau baru bangun tidur ya? Memangnya kau tidak bekerja? Aku sedang tidak enak badan. Enak ya, punya istri yang bisa bekerja. Sendirinya malah asik tiduran. Mantap. Mengacungkan ibu jari ke hadapan Leon. Apakah ada sesuatu yang penting? Jika tidak, sebaiknya kau pergi saja. Leon hendak menutup pintu. Hei, tunggu dulu. Tentu saja adalah. Menahan dengan meraih tangan Leon. Pria itu menoleh. Dari sorot matanya sudah jelas. Dia mengatakan apa? Mau apa kau? Begini. Apa kau kenal siapa aku? Kau artis? Bukan. Kalau begitu mana mungkin aku bisa mengenalmu? Ih, aku ini kakak sepupunya Kinara tahu, anak Bu Santi. Aku tidak kenal Bu Santi. Ada. Bu Santi itu bibinya Kinar yang masih ada hak tanah di bangunan ini. Oh. Ia paham, Bu Santi adalah wanita yang pernah meminta uang sewa pada Kinar tempo hari. Hanya, memangnya aku harus apa? Leon sudah malas menanggapi pria tambun di hadapannya. Begini. Gani merangkul Leon, namun akibat tingginya Leon itu sekitar 187, sementara dia hanya 168, membuatnya sedikit kesusahan. Sehingga memutuskan untuk melepaskan tangannya itu dan beralih memegangi lengan baju Leon. Lalu membawanya masuk ruang tamu. Siapa namamu? Tara. Apa? Nama macam apa itu Tara? Seperti nama anak anjing temanku. Apa kau hanya ingin mengejekku? Leon menatap tajam. Gani pun berdeham menghentikan tawaannya tadi. Tidak. Nama yang bagus. Gani melebarkan senyum. Leon menghela nafas. Rasanya sangat ingin ia menendangnya keluar. Sebenarnya apa tujuanmu? Kinar sedang berada di warung saat ini. Aku tahu. Karena Kinar tidak ada. Mungkin aku akan memintanya padamu saja. Meminta apa? Leon menoleh sebal. Gani pun menggesek-gesekkan ibu jari dan jari telunjuknya di depan Tara. Apa itu? Hei, masa tidak tahu sih? Fulus, cuan, duit. Leon paham. Lalu? Dia pakai tanya. Aku ingin meminjam uang padamu. Berapa? Tanya Tara tanpa bertanya untuk apa ataupun menolak. Wait, cepatnya. Langsung ditanya berapa. Yang begini aku suka. Lalu Gani menggosokkan kedua telapak tangannya ke hadapan Leon. Segini.
menunjukkan 5 jarinya. 5 juta. Gani pun terbelalak. Buset, enteng banget bilang 5 jutanya. 500. 500 juta. Leon asal tebak. Semakin bercicit suaranya saat mendengar kata 500 juta. Gani mengepalkan tangan, menepuk-nepuk dadanya menguatkan hati. 500 ribu. Bah, sok kaya banget jadi orang. Sedikit memekik karena merasa Tara tengah mengejeknya. Ada tidak? Jika tidak ada tidak usah so nawarin uang segitu. Dasar kau ini. Leon pun beranjak tanpa menjawab apapun. Ia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Wah, beneran mau dikasih. Oi, kalau bisa tambahin. Tapi tetap dianggap 500 ribu ya. Tambahin 300 atau lebih juga tidak apa sebagai sedekah. Seru Gani dari luar kepada Tara yang masih di dalam. Ia pun nyengir. Mantap jiwa. Kinara punya jantan baik hati, royal lagi. Padahal dia sendiri medit minta ampun. Sementara itu Kinar sudah berada di sana dan berdiri di depan pintu. Mengamati si babi ngepet yang tengah duduk dengan santai di bangkunya. Mulutnya yang tebal itu masih bergumam menjelek-jelekan Kinar yang tanpa ia sadari sudah mendengus sembari menggulung kedua lengan bajunya. Lalu memberikan hantaman keras dengan kepalan tangan itu tepat di atas ubun-ubunnya. Gani menoleh ke belakang dan mendapati wanita yang sedang melipat kedua tangannya di depan dada. Sialan, beraninya kau memukul kepalaku. Masih untung aku memukul dengan kepalan tanganku. Seharusnya aku sudah menggorok lehermu itu, dasar babi got. Hei wanita hina, jaga mulutmu itu ya. Aku tidak perlu menjaga mulutku dari pria burik sepertimu. Bahkan jika perlu, aku meludahimu sekarang. Sialan, benar-benar mulutmu itu ya. Gani sudah membulatkan bola matanya kesal. Apa? Kinar berkacak pinggang, menantang sang kakak sepupu yang songong itu. Cih, mau apa kau di rumahku, ha? Bukan urusanmu. Gani tidak ingin mengatakan tujuannya pada Kinar, karena sudah jelas wanita itu pasti akan melarangnya. Hingga tak lama, Tara pun keluar dengan beberapa lembar uang ratusan ribu di tangannya. Hal itu pula yang membuat mata hijau si pria kentung itu membulat senang. Iya, semenjak tinggal di rumah Kinar, ia memang sengaja memperbanyak uang kas di dompetnya. Tara mendekati Gani dan mengulurkan uang senilai 1 juta padanya. Tangan Gani mulai mendekat dan hendak meraihnya, namun segera ditepis oleh Kinar. Apa ini, Mas? Kenapa Mas Tara kasih uang padanya? Dia bilang ingin pinjam uang. Gani pun menoleh. Sial, kenapa dikasih tahu sih? Gani hendak meraih lagi, namun kembali ditepis. Pinjam uang? Pada suamiku? Kinar membulatkan bola matanya, menatap kesal pada Gani. Hei Kinar, aku sedang butuh uang untuk bikin SKCK dan persyaratan lainnya. Cih, kenapa harus kepada suamiku? Kenapa tidak minta saja pada ibumu itu? Dia sudah mengantongi uang hasil memeras suamiku kemarin. Dan sekarang kau mau melakukannya juga? Kau benar-benar cari mati ya babi got? Aku benar-benar butuh uang, Kinar. Gani hendak meraih uang itu. Lagi-lagi ditepis Kinara. Tidak bisa. Hei, tapi suamimu ini sudah setuju dari tadi. Tidak, aku bilang tidak, ya tidak. Sekarang kau keluar saja sana. Kinar. Wanita itu pun menoleh. Tidak apa, aku ada kok. Ucap Leon sambil tersenyum. Tapi Mas... Hei Kinar, seorang istri itu harus menuruti keinginan suaminya. Tidak boleh membangkang. Seperti saat ini dia ingin meminjamkan uangnya padaku. Jadi kau juga harus mengizinkannya. Tutur Gani sembari menyambar uang yang ada di tangan Leon dengan kecepatan kilat. Hal itu pula yang semakin membuat Kinar kesal. Terima kasih ya, adik ipar yang tampaknya masih di bawahku. Aku pergi dulu. Gani kabur begitu saja. Hai babi got, awas kau ya. Kinar geram. Sementara Tara hanya tergelak melihat ekspresi istrinya yang tengah kesal itu. Bersongong.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.